Rogo dano pato pedasa lentuk upato pedasa ya nasa masa ya usa ya nama suaka Brahma Wisnu Iswara Dewa, Jiwat Manam Trilokanam, Sarwa Jagat Pratistanam, Suda Klesa Winasanam, Om Padukaya Namah, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Para pinandita yang kami hormati, Bapak Dr. I Gede Putu Suwardana MM yang kami hormati, para sepuh bini sepuh yang kami hormati, serta Bapak Ibu Saudara umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita mengaturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa yang senantiasa melimpahkan sinar suci dan wara nugrahanya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul di Mandala Utama Purasweta Mahasuci pada sore hari ini dalam keadaan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara umat sedharma, hari ini adalah Odalan Purasweta Mahasuci yang ke-50, di mana telah susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, Mekalah Hyang dan Ngebeji telah dilaksanakan tadi pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, Puja Astawa Manggala baru saja selesai dilaksanakan oleh Ida Pandita Empu Nabe Yoga Ananta Purusa Daksa Manuaba dari Kriya Agung Tranggana Manuaba Pejeng Gianyar, Ida Pandita Empu Pramadaksa Yoga Manuaba Manikmas dari Kriya Agung Manuaba Manikmas Ujung Karangasem, dan Ida Pandita Empu Mahayogi Kamereka Daksa Manuaba dari Kriya Agung Girisayana Manuaba Ubud Gianyar. Selanjutnya yakni Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. I Gede Putu Suwardana MM. Kepada beliau dipersilahkan. Om Awigenamastu Namo Siddhyam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Adab dasa aparitase udbidah dewanayada sadamrit warayasan aparayuwa raksitara diwa-diwa. Om Saraswati Namastubhyam warada kamurumpini sinarambam karisyani sidir bawantu mesade. Semoga tidak ada halangan, semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Sane maraga suci Ida Pandita Empu Nabe Yoga Ananta Purusa Daksa Manuaba saking Kriya Trenggana Manuaba Pejeng Gianyar. Swastiastu Ratu. Sane maraga suci Ida Pandita Empu Daksa Yoga Manuaba Manik Mas Kriya Agung Manuaba Manik Mas Ujung Karangasem. Swastiastu Ratu. Ida Pandita
Empu yoga kamereke daksa manuabe saking Gria Agung Giri Sayana Manuabe Ubud Gianyar Swastiastu Ratu. Bapak PHDI, Ibu WHDI, tokoh-tokoh umat, para pemangku, lanang istri sareng sami, sane banget uang yang titiang, adik-adik, anak-anak yang saya hormati, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Tadi pesennya pembawa acara jangan jauh-jauh. Nanti kalau ganti acaranya selesai tidak lama menunggu, jalannya jauh. Pembawa acara mungkin di dalam ya. Nggih, Bapak Ibu, Ida Pandita, para pemangku sareng sami. Angayu bahagia pada kesempatan ini kita semua ada dalam keadaan sehat. Nggih. Sehat nggih Bapak Ibu sareng sami? Angayu bahagia. Ini kesehatan itu sesuatu yang paling berharga, nggih. Kalau kita ndak sehat itu masih dikasih makan capcay atau nasi Kentucky itu kurang enak, nggih. Tapi kalau sehat mesti nasi pecel, sayur asem sama garam aja enak, nggih. Nggih. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, adapun hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita membangun kehidupan yang harmonis. Kita bersama ada di negeri tercinta Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Kenapa sih Tuhan menciptakan keberagaman itu? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa kok tidak dibuat sama saja semuanya? Keberagaman ini kalau kita pahami secara sederhana, keberagaman itu menciptakan keindahan, nggih. Salah satu. Tadi tabuhan gong itu suaranya kan begitu indah, begitu merdu karena terdiri dari beragam. Coba kalau gong itu hanya ceng-ceng aja atau hanya gupek aja atau hanya kempul aja tentu suaranya kan tidak enak, nggih. Dalam diri kita Bapak Ibu umat sedharma pun beragam, jangan lupa, nggih. Rambut ibu warnanya hitam, nggih. Telinga ibu bentuknya ceper seperti ini, hidung ibu bentuknya seperti ini, kepala bentuknya bulat, tangan bentuknya panjang. Bisa dibayangkan kalau bapak ibu bentuknya bundar semua kayak kepala, nggih, kan lucu. Jadi keberagaman ini menciptakan kesempurnaan. Keberagaman ini menciptakan kita untuk saling membantu antara mata dan telinga, hidung dan bibir, tangan dan kaki itu saling membantu kok semuanya. Sarwasya tusar gapya gupyam tasya mahayudi. Muko bau upajanam prita karma nakal payat. Kitab Manusemerti Adhyaya 1 sloka 87. Tuhan itu menciptakan keberagaman untuk saling membantu, saling menolong, saling melengkapi, saling menjaga. Seperti halnya kepala, leher, pundak, paha, dan kaki. Saling membantu semuanya. Nah sekarang pertanyaannya kan begitu. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam keberagaman ini? Kita tidak bisa meminta si A supaya ikut dengan harapan kita, supaya selalu bertindak menuruti keinginan kita tidak bisa. Semuanya punya tugas, semuanya punya kewajiban, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Itu harus kita sadari. Nah Bapak Ibu umat sedharma, astungkara angayu bahagia, kita umat Hindu adalah bagian dari keberagaman itu. Bagian dari Indonesia yang punya kewajiban. Sekali lagi, kita punya kewajiban untuk menciptakan keharmonisan itu. Sekali lagi kita. Di dalam kitab Manusemerti, kitab Sarasca Muscaya, sloka 135 dengan tegas di sana mengatakan,
Matangian prihen tikang bute ite ayo tan masih ring sarwa prani. Apan ikang prane ngarania ya ike nimitaning kapagehan ikang catur warga dharma arta kama moksa. Kita dapat menjalankan catur warga dharma kewajiban ketika kita hidup harmonis kok. Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang banyak, Bapak Ibu punya jabatan. Kalau Bapak Ibu tidak harmonis dengan lingkungan, Bapak Ibu mau tinggal di mana? Kita mau kemana? Lebih baik kita tidak punya uang tetapi hidup harmonis daripada kita banyak uang tapi tidak harmonis. Bapak Ibu punya uang, kalau geger dengan tetangga musuhan, tetangga nggak ada yang seneng, Bapak Ibu keluar itu takut. Tapi kalau Bapak Ibu harmonis, nggak punya uang, nyileh nang tetangga anda dikei pak. Badi utang nang tonggoku dikei kok. Oh Pak Gede ku wongnya apik, baru muncul aja kita diutangi kok. Nah, oleh karena itu, ayo kita ciptakan keharmonisan itu agar kita dapat menjalankan kewajiban kita. Dharma, ayo bahagia. Nah, dengan menciptakan kehidupan harmonis, kita dapat menjalankan kewajiban dharma. Kita dapat mencari harta, bekerja harta. Kita dapat menjalankan kama atau keinginan kita kemana kita mau. Kita dapat mencapai moksa atau kebebasan. Bapak Ibu Matse Dharma. Nah, menciptakan keharmonisan di dalam agama Hindu sebenarnya ada beberapa teknik, ada beberapa ajaran yang diajarkan. Saya mengutip beberapa ajaran yang sederhana yang Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah paham. Yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa ini kan apa? Tidak menyakiti atau tidak membunuh. Ahimsa. Dengan cara apapun, dengan bentuk apapun kita menyakiti seseorang, ayo kita hindari. Kita istirahat sebentar. Yang pertama tadi adalah ahimsa. Jadi dalam bentuk apapun kita berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Sekali lagi dalam bentuk pikiran pun kita dihindari untuk tidak menyakiti. Makanya di dalam Trikaya Parisuda itu pengendalian pikiran yang pertama. Jadi pikiran kita harus dikendalikan. Matangian prihen tikang buto ite ayutan masih ring sarwa prani. Oleh karena itu kita jangan tidak menaruh rasa belas kasihan, rasa kasih sayang kepada semua makhluk, salah satu dengan ahimsa. Nah, agar tidak menyakiti siapapun, kita harus berpikir bahwa kita seperti mereka. Kita harus senantiasa membayangkan seandainya saya yang mendapat perlakuan yang menyakitkan seperti apa. Kita harus sering mengoreksi perbuatan atau perilaku kita sendiri. Matangnya renge sarwa diaya para muarte ning sinanggah dharma. Teles renge nante supo nante teriati ikang kadi ring mami nguni weh sasing tanah yun riawakte yatike tan ulahaken ring len. Saras jamu saya sloka 44. Oleh karena itu senantiasalah perhatikan perbuatan kita. Perhatikan apa yang telah kita lakukan. Renge sarwa daya itu apa yang telah kita perbuat. Ikang kadi nguni weh ring mami seperti yang telah diajarkan
oleh pendahulu kita, oleh kitab-kitab suci kita, oleh para maharesi, oleh para empu, oleh para pandita, oleh para pemangku. Setelah kita introspeksi terhadap perbuatan kita tahu itu kebenaran, simpanlah itu di dalam hati. Kuncinya ada pada kalimat terakhir. Saseng tanayun riawakte yatike tan ulahaken ringlen. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, jangan kita lakukan pada orang lain. Kita nggak mau dipisuhi, boten usah misuhi koncone. Kita nggak usah dirasani, nggak seneng dirasani, nggak usah ngerasani tonggone. Apalagi sekarang ada media sosial, WA. Berita-berita WA itu kita harus cerdas. Jangan begitu terima berita langsung kita share. Jangan kita lagi ada konflik kita share juga. Kita harus cerdas, kita harus perhatikan, kita harus klarifikasi, kita harus pikir dulu bener nggak berita itu. Ya, paling gampang sekarang ada media sosial. Hati-hati. Sekali lagi kuncinya agar tidak ahimsa, tidak menyakiti orang lain. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, ayo jangan dilakukan pada orang lain. Nah, setelah ahimsa, yang kedua adalah priti. Priti itu menolong dengan penuh cinta kasih, menolong dengan ketulusan. Bukan menolong karena ada karepe. Ono karepe ono rajin. Termasuk datang ke pura yang ono ono karepe ono rajin ke pura wis. Biasane ngono. Nggih Manggu. Menjelang ujian, rajin ke pura. Tapi nek enggak ujian jarang ke pura. Tapi rasanya di sini enggak begitu ya Manggu ya. Di sini rajin semua, tepuk tangan dong di sini. Kita harus menolong, membantu siapapun dengan penuh ketulusan. Kita harus menganggap pertolongan itu sebagai sebuah kewajiban. Karmane wadi karaste mapale sukadacana, makarma pala heturbur mati sanggo setiva karmani. Berbuatlah kita karena kewajiban. Karmane wadi karaste. Mapale suka dacan. Jangan berbuat karena mengharapkan pahala baru kita berbuat. Jangan juga kita diam tidak berbuat. Oleh karena itu, ayo kita berbuat, kita jalankan untuk membantu orang lain sebagai sebuah kewajiban. Kita ingat dengan hukum karma pala, semua itu akan kembali kepada kita. Tetapi ingat, balasan yang kita dapatkan tidak selalu dari orang yang kita tolong. Ini sekali lagi. Ketika kita berpikir seperti itu, kita akan terbebani. Kita akan setengah-setengah membantu orang. Kita akan pilih-pilih membantu orang. Tuhan itu akan memberikan bantuan lewat siapapun, lewat berbagai cara. Kita mungkin sekarang membantu orang dengan uang misalnya. Jangan berharap orang itu akan membalas dengan uang. Bisa jadi kita semua sehat dalam keluarga sehat. Bisa jadi anak-anak kita sekolahnya mudah. Bisa jadi anak kita belum lulus sekolah, ternyata sudah dapat kerja. Itu adalah bentuk pembalasan, bentuk pahala yang kita terima dari kita berbuat baik. Namun ketika kita sudah berbuat baik, kita sama sekali tidak mendapat balasan atas perbuatan baik kita. Jangan lupa, itu adalah kita sedang menerima pahala atas karma kita masa lalu. Jangan lupa yang disebut dengan sancita karma wasana. Mungkin dalam kehidupan kita yang dulu kita pernah ditolong oleh orang tapi kita belum sempat membalas.
Sekaranglah kita membalas pada orang lain, sehingga apa? Kita tidak mendapat balasan dari dia. Kita sedang menikmati pahala atas perbuatan, atas karma masa lalu kita. Dengan berpikir demikian, Bapak Ibu Umat Sedharma, kita akan menolong siapapun dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih. Tidak berpikir, agamamu apa? Bapakmu kerja nangdi. Tidak berpikir begitu. Siapapun yang ada, siapapun yang membutuhkan pertolongan ketika kita mampu, ayo kita tolong. Apa yang dapat kita berikan kepada orang lain? Ada yang namanya druya dana punya, pemberian dalam bentuk harta benda. Kalau terjadi bencana, kita memberikan bantuan dalam bentuk harta benda. Pujo wali kita bisa memberikan dalam bentuk harta benda. Kelapa, janur, buah, pisang, ayam, dan lain sebagainya dalam bentuk harta benda. Ketika kita tidak memiliki harta benda karena mungkin kita sudah PHK, di PHK atau tidak bekerja, ada namanya kriya dana punya, bantuan dalam bentuk tenaga. Ngayah, siapa yang akan menyelesaikan Banten? Siapa yang akan motong ayam? Siapa yang akan bikin caru? Siapa yang akan masang penyor? Siapa yang akan masang wastra kalau tidak ada yang ngayah? Ngayah. Tetangga juga begitu. Ada kerja bakti di lingkungan RT, ayo kerja bakti. Ada tetangga yang meninggal, siapapun agamanya, ayo juga datang. Itu adalah kriya dana punya, pemberian dalam bentuk tenang. Lo Pak D, aku wis sepuh. Nah, namanya wong mlaku wae lho ora iso, opone kerja bakti angkut-angkut. Ada namanya jenana dana punya. Pemberian dalam bentuk nasihat, pemberian dalam bentuk ilmu pengetahuan. Seperti saya hari ini, saya melakukan jenana dana punya, pemberian dalam bentuk harta benda, dalam bentuk pengetahuan. Tetapi saya tidak mengajari atau menggurui, terutama ide pandita, pemangku dan tokoh-tokoh umat, bukan. Yang hanya berbagi dan kebetulan saja ingat dan mendapat kesempatan untuk ngayah di sini. Nah, kemudian jenana dana punya. Pak D, saya ndak sekolah. Nah, gak ngerti ilmu apa-apa. Ada namanya abiyaya dana punya, pemberian dalam bentuk perlindungan, pemberian agar tidak membuat orang lain takut, agar tidak membuat orang lain tersakiti. Menyebar berita-berita yang tidak jelas, tidak menyebar berita-berita yang tidak jelas, itu abiyaya, tidak membuat orang lain takut. Temennya nggak bisa ngayah, ya nggih jangan ditakut-takuti juga. Kok ndak ngayah lo, awas kok masuk neraka, boten. Ikut nakut-nakuti. Gak. Ya sudah, kalau nggak bisa ngayah lah mau bagaimana lagi, kan begitu ya. Demikian juga melihat Banten orang berpakaian, jangan juga menyalahkan. Sudahlah, Sang Hyang Widi itu ndak apa-apa kok. Tuh sautin aja cecek. Sang Hyang Widi itu maha pengasih, maha penyayang. Ingat, jangan lupa. Nanti baca Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 30. Orang yang paling buruk sekalipun, orang yang paling jahat sekalipun, ketika dia memuja Sang Hyang Widi, dia diterima kok, dianggap sebagai orang baik kok. Apalagi kita, ayo. Bapak Ibu Umat Sedharma. Itu adalah abiyaya. Yang terakhir adalah prana dana punya. Kesenangan ini kita korbankan untuk membantu orang lain. Kalau zaman dulu prana ini sebenarnya hidup atau nafas. Para maharesi kita, para pahlawan kita mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan, mengorbankan hidupnya untuk menyebarkan ajaran dharma. Tapi kita ya tidak mengorbankan hidup kita. Kita mengorbankan kepentingan kita. Seperti Ide Pandita, beliau jauh-jauh dari Bali, mengorbankan kewajiban yang ada di sana untuk bisa ngayah ke sini. Bapak Ibu mungkin ini kan pas malam minggu, mungkin ada acara anak-anak muda malam minggu janjian dengan teman akrabnya, karena odalan wes dibatalin dulu, aku tak kepura dulu.
Itu bagian dari pengorbanan, nggih. Jangan berpikir Pak De besok kan bisa, lagi tahun depan kan ya nek cek urip. Ya nggih. Lah lek enggak ya apa enggak bisa. Di dalam kitab Saras Camu saya kasih tahu sekalian ada sloka mengatakan ayu teu angina-ina. Ikan gawaya saka tebeling tu mangki juga gawaya kena. Ikan gawaya sore leng tu enjing juga gawaya kena. Apan ikan meritiu tanpa ngareken juga ya tan huninge lawan durung buang huus gawayannya. Oleh karena itu janganlah kamu hanya bersenang-senang saja menuruti keinginanmu. Ikan gawaya saka tembeling tuh pekerjaan yang besok harusnya dilakukan kalau bisa sekarang ini dikerjakan. Ikan gawaya sore leng te enjing juga gawaya kena. Pekerjaan yang sore harusnya dilakukan kalau bisa pagi, ayo kita lakukan. Apan ikan meritiupan pangareken juga ya, karena kematian itu tidak mau tahu. Bapak Ibu kita sudah menjalankan kewajiban apa belum? Nek wayahe budal nggih budal. Sang widi nggak takok pon wis sembahyang apa durung boten. Wayahe berangkat nggih berangkat. Oleh karena itu ayo selagi ada kesempatan, ayo lakukan perbuatan baik. Ayo saling menolong dengan penuh cinta kasih. Oke, itu yang kedua adalah ahimsa priti. Kemudian yang ketiga adalah satya. Satya ini kebenaran dan kejujuran. Oke, kalau yang mengikuti Peri Manis yang setiap pagi saya share tadi pagi tentang membahas tentang satya, kebenaran atau kejujuran. Jujur atau benar itu adalah kita benar dulu berangkatnya. Berangkat dari benar dulu. Benar itu berarti kita melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan norma. Yang bersifat universal, bukan benar menurut Pak Gede, benar menurut si A, bukan. Tapi kebenaran yang universal, kebenaran yang diakui oleh siapapun. Kita agama Hindu meyakini kebenaran yang utama adalah Weda, kitab suci Weda. Kebenaran yang kedua adalah itu tadi kitab Sruti namanya. Yang kedua adalah Semerti. Kebenaran yang ketiga adalah Sila, perilaku orang-orang suci, perilaku para pemangku. Kebenaran yang keempat adalah acara, tradisi atau budaya. Kebenaran yang terakhir adalah Atmanastuti. Ketika kita sudah berbuat menciptakan Atmanastuti, kesenangan bagi diri sendiri, itu sudah benar. Weda kila dharma mulan seperti cila catat widam acara iwa sadunam Atmanastutir ewaca. Kitab Manu Semerti ada 2 sloka 6. Sumber-sumber kebenaran itu. Ayo kita jadikan kitab suci yang utama sebagai sumber kebenaran. Ayo kita selalu melihat perilaku orang-orang suci ide pandita, ide mangku. Jangan lupa Pak Mangku juga sumber kebenaran. Pak Mangku juga harus menjaga setiap perilaku, setiap pikiran, perkataan, perbuatan. Karena itu menjadi sumber kebenaran. Yang berikutnya adalah acara, kebiasaan, dan tradisi atau budaya. Ini yang paling gampang. Ayo pertahankan budaya yang ada di Purwosweta Mahasuci. Budaya leluhur kita jangan ditinggalkan. Terutama mengenai etika dan susila. Di zaman sekarang ini rasanya budaya sudah agak bergeser. Kalau zaman saya mungkin zaman Jero Mangku tadi, zaman Ide Pandita, kalau zaman dulu ada orang tua kita mau lewat itu kita sudah menunduk, Pak. Sudah nyuwun sewu, sudah permisi. Anak-anak sekarang kan sudah enggak kadang-kadang. Ayo budaya-budaya itu kita pertahankan. Karena apa? Kehancuran sebuah peradaban itu diawali ketika tradisi dan budaya itu tidak dijalankan. Keluarga itu akan hancur kok. Kula kesaya pranasiati kula dharma sanatana dharma nasti kulantian adharma ababawiyuta. Kitab Bhagavad Gita Adya 1 sloka 40. Ketika tradisi dan budaya sudah tidak dijalankan, kula kesaya pranas, keluarga itu akan hancur. Kula dharma sanatana, dharma pun akan hancur. Sanatana kebenaran yang sudah dijalankan pun akan hancur.
Adarmo aba, adarmo akan merajalela. Oleh karena itu, ayo kita harus benar, kita harus jujur mengatakan yang sesungguhnya. Kemudian satya, kemudian swadharma. Swadharma itu adalah kita urusi awake dhewe. Ojo ngurusi wong liya. Sekarang kan banyak yang pintar ngurusin orang lain tapi dirinya sendiri tidak diurus. Pintar banget ngoreksi orang lain, pintar banget nyalahkan orang lain. Ayo itu dihilangkan. Swadharma itu ingat, ayo jalankan kewajiban kita sendiri. Sreyan swadharma wigunah para dharma swanustitah, swadharma niyatam karma purwan napnyoti purusa. Lebih baik mengerjakan kewajiban kita sendiri, walaupun kita bisa mengerjakan kewajiban orang lain lebih sempurna sekalipun. Mengerjakan kewajiban sendiri sekalipun tidak sempurna, kita tidak berdosa. Apalagi soal agama, kita jangan sampai menyalahkan. Kita boleh mengakui agama kita paling bagus, paling benar boleh, tapi kita hormati juga kebenaran di agama orang lain, begitu loh. Itu akan menciptakan keharmonisan. Siapapun kok enggak seneng nek diurus kok nggih. Siapapun. Coba Bapak Ibu kalau diprotes, Bapak Ibu mesti bikin alasan. Nggih enggak? Nggih napa nggih? Tak ngono karepku ngene, berarti Ibu ndak, kita berarti ndak gelem kan diurusin. Pasti kok itu. Oleh karena itu ayo kita jangan ngurusin orang, urusin awak dhewe ae wis. Kita ngurus diri sendiri aja kadang-kadang nggak bisa kok ngurus orang lain. Kecuali kalau sudah kewajiban. Bapak Ibu jadi manajer di kantor nggak diurus anak buah yo salah. Jero mangku dari pemangku ngantor Banten nggak diurus Banten dan umatnya juga salah. Artinya sesuai dengan tugas dan kewajiban, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau ada yang tidak sesuai ya disampaikan dengan cara yang benar. Jangan dibentak. Dikasihkan dengan bahasa yang halus. Kemudian itu adalah swadharma. Yang terakhir adalah kesama. Kesama itu memaafkan. Memaafkan ini kelihatannya gampang, tetapi sulit untuk dilakukan. Semua yang di depan tadi, kalaupun kita menerima dari orang lain, tapi ketika kita sudah memaafkan, itu akan menciptakan keharmonisan. Kenapa memaafkan saya taruh paling terakhir? Karena apa Bapak Ibu Matsudharma? Manusia tidak ada yang sempurna. Kita pun mungkin banyak kesalahan. Ya yuk kita ketika orang lain salah kita maafkan. Agar apa? Kesalahan kita juga dimaafkan. Dosa apyasti guna apyasti nirdoso naiwa jayate. Kardama daiwa padmanasanale dosanti kantekai. Slokantara sloka 79. Dosa apyasti ada kekurangannya. Guna apyasti ada kelebihannya. Nirdoso naiwa jayate. Tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan. Salah itu sudah wajar. Tetapi jangan sloka ini dipakai alasan ketika kita salah. Oh iya Pak Gede manusia nggak ada sempurna, nggak apa-apa tuh aku salah. Ya boten. Tetap itu menjadi acuan kita untuk memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan perbuatan orang lain. Ketidaknyamanan perasaan kita terhadap perbuatan orang lain bukan semata-mata mereka yang salah. Bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi awak dewe lagi galau, awak dewe lagi stres nih, ono konco akrab, wis biasa guyone, karena lagi stres nih kadang-kadang guyon itu bikin jengkel, ya manggu. Oleh karena itu lebih baik apa? Ayo dimaafkan. Bisa jadi dia guyon wis biasa karena aku lagi stres, lagi nggak ada duit iki are. Guyonane kok jengkel no ati. Nah, itu pentingnya memaafkan. Nah, Bapak Ibu Matsudharma, jadi apa kuncinya perbuatan untuk menciptakan keharmonisan? Yang pertama, ahimsa. Ayo jangan menyakiti. Menyakiti semua makhluk. Ayo tan masih ring sarwa prani. Bukan hanya manusia, sarwa prani. Kemudian
priti. Ayo membantu dengan ketulusan, membantu dengan cinta kasih, membantu tanpa mengharapkan pahala. Oke. Kemudian yang ketiga, satya, kebenaran atau kejujuran. Ayo senantiasa berbuat, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Ingat kita punya ajaran Trikaya Parisuda. Manacika Parisuda, Wacika Parisuda, Kayika Parisuda. Manacika ada 3 pengendalian, Wacika ada 4 pengendalian, Kayika ada 3 pengendalian. Ada 10 pengendalian indria kalau lihat di Trikaya Parisuda. Itu adalah satya. Kemudian yang keempat adalah swadharma. Ayo jalankan kewajiban, ayo fokus pada tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Jangan suka mengoreksi orang lain, jangan suka melihat keburukan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kesama memaafkan. Dengan demikian Bapak Ibu umat sedharma, kita semua akan dapat hidup penuh kedamaian sekalipun kita beragam. Karena kedamaian ini adalah syarat utama untuk kita dapat menjalankan kewajiban kita, dharma, artha, kama, dan kita mencapai moksa. 23 menit saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat Ibu pahami. Ayo kita jalankan bersama-sama untuk kehidupan dan kebahagiaan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Pada akhirnya Ide Ratu, para pemangku, Bapak Ibu umat sedharma dan adik-adik sekalian, Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi manggala pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Me Sarwa Atma Ani Berstah, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Demikianlah Dharma Wacana yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. I Gede Putu Suwardana MM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah persembahyangan bersama